Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat semuanya, Bapak Ibu? Ya berarti selamat ketemu di spesial webinar dari diskusi keluarga. Dan spesial pada malam hari ini di episode yang ke-7 ya. Saya Sabil Zaidan akan memandu diskusi yang spesial di mana kita akan menghadirkan satu tema yang luar biasa. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tema, malam ini kita akan membahas satu tema yaitu menjaga harta-harta titipan Allah. Nah, apa aja sih harta-harta titipan Allah itu? Banyak, luar biasa. Yang tentunya juga nanti kita akan ulik satu persatu ya. Dan terkait juga dengan diskusi keluarga, tentunya kita mengajak untuk sahabat semuanya atau yang enaknya saya panggil DK Family kali ya, biar semuanya bisa lebih bersatu untuk menjadi sebuah family yang penuh kehangatan, yang tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang daging banget pada malam hari ini, yang tentu juga akan kita dapatkan dari para guru-guru kita yang luar biasa ya. Nah, tentunya ucapan syukur atas banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, tentunya nikmat sehat yang meskipun juga kita tahu pandemi masih ada di negeri ini dan juga di seluruh dunia. Namun dengan nikmatnya kita bisa berkumpul lagi di webinar yang spesial ini, dan tentu juga selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan syafaat beliau mempertemukan kita semuanya yang hadir pada webinar hari ini atau juga malam hari ini di surganya Allah kelak. Amin, Allahumma amin. Nah, tentu saja sedikit sebelum kita nanti ngobrol dengan para coach kita yang luar biasa, kita akan mengulik mengenai apa itu sebenarnya diskusi keluarga. Nah, melalui diskusikeluarga.com ya, kita nanti akan tahu sebenarnya kalau bocorannya ini ya, DK Family, bahwa diskusi keluarga ini adalah menjadi sebuah aplikasi, sumber dari segala sumber, core of the core. Di mana nanti kita bisa mendapatkan semua hal terkait dengan keluarga ya, mulai dari pengasuhan kepada anak, kemudian komunikasi dengan pasangan, kemudian juga bagaimana membentuk sebuah individu yang tentunya menjadi individu yang menyenangkan dan membangun satu buah keluarga yang sama-sama menuju di surganya Allah kelak. Masya Allah, luar biasa ya. Dan rasanya bukan saya yang punya kompetensi untuk memberikan informasi, memberikan bocoran mengenai diskusi keluarga kom ini ya. Kita akan hadirkan hari ini atau juga malam hari ini ada guru-guru kita yang luar biasa ya, yaitu ada Coach Indra Noveldi. Beliau adalah konsultan pernikahan yang mana beliau sudah punya buku luar biasa ya, yang sudah 14 kali diterbitkan ulang. Masya Allah. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau dan ada juga nanti Abah. Nah, ini sapaan yang akrab dipanggil untuk menyapa Dokter Angga. Sosok dokter ya, tapi beliau ini merupakan praktisi digital branding ya, luar biasa. Nanti ada Mas Ari Untung dan juga ada Ferdi Hasan juga ya. Oke, kita akan menyapa dulu untuk Coach Indra Noveldi bergabung bersama kita dan juga Abah. Assalamualaikum Coach Indra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Abil. Apa kabar? Masya Allah, Alhamdulillah sehat Coach. Sudah hadir juga bersama kita di sini ada Abah. Apa kabar Abah? Selamat malam. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, hari ini kabarnya sehat, Mas Abil. Luar Semoga juga sehat juga biasa. ya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Nah, kita akan ngobrol dengan Coach Angga, Abah ya, dan juga dengan Coach Indra mengenai diskusi keluarga. Sebenarnya kalau tadi yang saya sampaikan kan hanya bocoran singkatnya gitu ya. Nah, kita pengen tahu dong, mungkin juga DK Family ini juga pengen apa ya, keponya luar biasa. Di dalam diskusi keluarga itu ada apa aja sih aplikasinya? Silahkan nih, dari Coach Indra atau Abah? Abah nih yang kompeten. Silakan Abah. Masya Allah. Silakan Abah. Ya, jadi begini buat Mas Abil ya, buat teman-teman juga semuanya DK Family yang malam hari ini menyimak melalui IG Live.
Ya, jadi awalnya dulu itu diskusi keluarga tuh berawal asal muasalnya dari candaan di kantor saya, anak-anak kan anak-anak muda-muda nih yang kerja di sini, Mm-mm. terus pada ledek-ledekan jomblo-jomblo gitulah gitu kan. Lantas tercetuslah, gimana kalau kita bikin aplikasi perjodohan katanya gitu. Belum ada loh gitu kan. Ini tapi yang syariah. Kalau aplikasi perjodohan biasa mah banyak, Banyak tapi ya. kan ngaco semua isinya. Betul, betul, betul. Maksiat gitu kan. Wah, iya iya lucu-lucu gitu. Nah, Masya Allah dari situ tercetuslah ide ya dari ngobrol-ngobrol kayak gitu. Saya ngobrol nih sama istri. Wah, ini tadi anak-anak di kantor candaannya kayak begini nih, Mi nih. Enaknya diapain nih? Ya udah, Bah, kan dulu kita kalau memang itu pengen dijadiin, nah, kan perkara ini kan kalau kata Rasulullah itu kan jika sebuah perkara ditangani oleh yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya, gitu ya Mas Abil ya. Iya, Nah, benar, lantas benar. saya berpikir ini sebetulnya bisa saja kita menjadikan sarana dakwah. Cuman kalau harus saya yang maju, kayaknya nggak pas deh. Saya harus punya partner yang kompeten di bidangnya. Nah, yang pertama harus orang yang memang ahlinya di konsultan pernikahan lah gitu. Nah kebetulan Masya saya dan Allah. istri dulu pernah mengikuti sebuah acara honeymoon camp 3 hari 2 malam di karantina, lepas HP nggak boleh bawa anak gitu ya, kebayang nggak tuh? Lepas HP nggak boleh bawa anak ya, apa kalau Sepi ya? ibu-ibu tuh ninggalin anak 10 menit tuh udah aduh gimana ya, nggak boleh bawa HP lagi, HP-nya disita sama panitia. Dan coachnya ya ini beliau ini coach Indra Noveldi, guru saya. Jadi saya langsung kontak beliau, tadi ada candaan seperti ini, kira-kira bagaimana menurut coach, saya tanya begitu kan. Beliau menyambut dengan antusias karena memang kita sama-sama punya visi bagaimana kita bisa berdakwah untuk menyentuh hati 1 juta pasangan. Nah, tapi kita nggak bisa sendiri nih. Kita butuh sosok tokoh lain nih yang mesti kita nggak bisa berdua. Kita butuh sosok lain, tokoh lain ini yang akan nantinya juga bisa menyuarakan dakwah kita ini, terutama terkait keluarga. Siapa ya? Gitu ya, yang terkait keluarga siapa ya? Aduh, kalau artis-artis yang ngobrolinnya keluarga, coba deh kita kepoin dulu deh. Nah, ketemulah ini Mas Ari. Ya akhirnya kita Ah, ajak Mas Ari juga, Mas kita bikin deh aplikasi nih diskusi keluarga. Ya Alhamdulillah hari ini Insya Allah sudah live yang ke-7 ya. Nanti ada bintang tamunya nih teman-teman semua. Nanti kita lihat ya bintang tamunya ya. Nah kembali lagi ke aplikasi. Jadi nanti selain memang ide dasarnya adalah perjodohan secara aplikasi, tapi bukan seperti situs jodoh pada umumnya. Ketika Anda melakukan, Anda download, install, nanti itu di situ tuh mm, ada apa ya, ada tes psikologi. Jadi ada tes psikologi untuk mengetahui kepribadian kita seperti apa, lalu nanti algoritma mesin akan mencarikan pasangan yang paling tidak 88% tingkat kecocokannya. Misal nanti ada oke. notifikasi, tring, halo Abah, ini ada si A, si B, si C. Si A tingkat kecocokan 88, si B Ah, 89, si C 92%. Nah, Masya mau Allah. lanjut dengan yang mana? Begitu misalnya saya pilih yang C, oke nih saya C, kayaknya 92%, terus kayaknya udah dari mata turun ke hati, oke deh saya pilih. Yang muncul bukan bukan orangnya, yang muncul Oke. ustadznya. Apakah Anda yakin mau melanjutkan proses ini? Karena ini udah masuk ke proses ta'aruf. Begitu. Jadi nggak bisa langsung chatting ke yang bersangkutan, nggak bisa. Ustadznya yang muncul. Nah di situ yang Oke. bersangkutan harus melalui pendidikan pranikah terlebih dahulu Mm, ya. Jadi kita punya modul-modulnya sesuai dengan apa yang diajarkan berarti Rasulullah gitu. Tapi fikih ada step by pernikahannya stepnya juga ya, Bay ya? seperti apa. Betul. Karena kan kita ini kan contoh saya sama istri lah. Saya nikah sama istri itu saya taaruf ya, cuman cuman kenal 3 bulan udah langsung enggaknya 3 bulan, 2 bulan dari kenal sampai nikah itu cuma 2 bulan. Pakai surat doang. Tapi setelah nikah bengong, pelangap pelongo. Memang nggak pernah berantem, tenang adem ayem sampai punya anak tuh. Adem ayem ikut acaranya coach Indra Noveldi waktu itu, Ah, justru ketika dibongkar semua salah. Jadi rumah tangga saya sama istri oke. salah, bukan adem ayem ternyata. Dua-duanya diem. Ada masalah nggak mau diomongin, nggak enak ah, takut istri saya tersinggung, nggak enak ah, takut si abah tersinggung kata istri, dan sebolak-balik kayak gitu. Jadi diem-dieman, jadi nggak sehat itu, sampai punya anak loh masih diem-dieman. Kalau pasangan lain, dulu saya sama suami saya, Tom and Jerry 5 tahun pernikahan itu. Kalau saya sama istri, kita nikah bertahun-tahun kagak ada apa-apa ya, Mbak ya. Pegang dikit tuh di Adem-adem depan ya. di depan
di dalam ruang training itu pegang mic sih, saya bilang, saya sama suami nikah bertahun-tahun adem ayam ya Pak ya, nggak ada apa-apa ya Pak ya. Ini kayaknya kita yang salah, kayaknya pernikahan kita malah bermasalah gitu. Karena tidak ada proses Oke. alignment. Nah, semenjak honeymoon apa camp itu, ya istilahnya Hmm. honeymoon camp ya. Udah tiap hari berantem sampai sekarang. Luar Jadi biasa sekali pencerahannya. ini Oke. pelatihan macam apa sebetulnya gitu kata saya. Orang adem ayam jadi berantem pulangnya gitu kan. Ya kembali lagi, jadi di aplikasi itu itulah gitu, yang namanya pernikahan itu bukan berarti diem-dieman itu baik, enggak. Ya, kita sampaikan. Nah, itu nanti diajarin di modul-modul sekolah pra pernikahannya. Terus selain itu juga bukan berarti hanya terbatas di situ ya, tapi untuk yang sudah menikah juga kan tetap harus sekolah juga ya. Sekolah yang udah nikah juga ada sekolahnya, yang mau belajar parenting juga ada sekolahnya, yang mau special need juga ada sekolahnya gitu. Yang bahkan kita sudah siapkan salah satunya juga ada komunitas yang ya Rasulullah dan para sahabat ya, adalah orang-orang yang bahkan digambarkan atletis lah gitu ya, atletis bertubuh tegap, lalu ototnya juga bertumpuk-tumpuk, otot perutnya seperti apa, batu yang disusun seperti itu kan. Jadi artinya kan, dan juga di sisi lain juga Allah menyukai muslim yang kuat gitu. Ya kita juga bikin juga nanti sekolah kesehatan fitnessnya gitu. Jadi ada komunitasnya, ada Oke. targetnya, misalnya nanti larinya harus berapa kilometer. Jadi ini tuh sebetulnya aplikasi itu bukan aplikasi kayak pada umumnya kita jualan, nggak, aplikasi justru menjadi sebuah wadah komunitas di sana kita berkegiatan bersama begitu. Ya nanti kalau udah Masya nggak Allah. pandemi ya dari aplikasi kita kopdar-kopdarkan juga lah di kota-kota gitu. Roco-roco Asik juga. ini kayaknya ya. Luar biasa. Masya Allah. Abah terima kasih untuk pencerahannya. Ini kayaknya buat DK Family ya. Yang mungkin sekarang ini juga bingung mencari rujukan gitu ya. Mau ngomong sama teman takut nanti temennya ngember gitu kan. Kemudian mau ngomong sama orang tua takut nanti orang tua kadang terlalu intervensi dengan masalah keluarga. Mau di sosial media juga nanti ngebongkar aib. Ini serba salah sepertinya ya. Dan mungkin juga dari Coach Indra boleh sedikit memberikan statement Coach Indra. Ini sudah menjawab belum sih dari needs-nya para pasangan muda, mereka yang sudah menikah, yang akan menikah, atau alumni-alumni pernikahan. Nah, dari perjalanannya saat ini seperti apa Coach Indra dari diskusi keluarga? Oke, Mas Abil. Jadi tujuan kita memang berusaha menjadi referensi utama nanti, Mas Abil. Jadi kita berharap setelah teman-teman DK Family bisa mempelajari modul-modul yang ada di aplikasi, terus punya pertanyaan nih, saya punya pertanyaan ini tapi saya belum nemu jawabannya dari modul-modul yang ada di aplikasi. Dan kami di diskusi keluarga, kalau emang itu penting pertanyaannya, kita akan bikin modulnya khusus. Jadi aplikasinya, modul itu kan terus berkembang, Mas Abil. Betul. Kebayang nggak? Ini jadikan kayak semacam komunitas yang terus-menerus berkembang, kebutuhan dari para user akan terus kita penuhi. Jadi ilmunya terus-menerus bertambah gitu, Mas Abil. Jadi nggak cuma apa sih kayak SKS itu aja modulnya sampai selesai. Enggak, akan ada terus yang Oke. baru. Misalnya nih, lagi seru nih misalnya tentang child free. Kira-kira penting nggak ya? Kira-kira bagus nggak ya? Nah nanti kan ada tuh yang ngebahas tuh Mas Abil yang kompeten Masya di Allah. bidangnya. Ya bahkan nanti misalnya saya butuh punya luka batin. Saya punya luka gara-gara pasangan saya pernah begini. Karena perilakunya gini. Saya pengen baikan tapi saya kok sulit untuk melupakan. Ada lagi masternya akan ngebahas itu Mas Abil. Kurang lebih gitu Mas Abil. Oke. Kurang lebih berarti di masing-masing problem gitu ya dari DK Family sudah ada ekspertisnya masing-masing gitu ya Coach ya? Insya Allah ya. Bahkan Masya misalnya Allah. dari sisi konsultan pernikahan aja, nggak cuma saya Mas. Hmm. Jadi kan ada yang cocok sama saya, serap sama saya, tapi juga gue sebel nih ngelihat si Mas Indra, ada lagi konsultan pernikahan. Jadi bisa sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kenyamanan gitu Mas Abil. Jadi kita nggak Masya ada Allah. tokoh yang terlalu gimana jadi sentral, nggak. Kita benar-benar tempat belajar buat para DK Family, juga tempat para guru-guru untuk bisa berbagi ilmu Mas Abil. Kurang lebih gitu Mas. Masya Allah. Luar biasa nih Coach Indra yang tentunya juga memberikan kita pencerahan ya untuk DK Family. Nah Coach ini sepertinya kita nanti akan ngobrol gitu ya terkait dengan tema hari ini yaitu menjaga harta-harta titipan Allah gitu ya.
Namun kalau kita akan memulainya belum lengkap kalau kita belum mengundang para tamu-tamu kita yang tentunya juga nanti bisa memberikan banyak insight seperti juga yang sudah disampaikan di Instagram Coach Indra bahwa salah satu dari narasumber atau juga bintang tamu kita malam hari ini pernikahannya atau juga keluarganya tampak sekali adem ayem gitu ya. Jauh dari terpaan gosip. Jauh dari hal-hal yang mungkin banyak dibicarakan secara negatif di masyarakat luas. Beliau adalah keluarga Mas Ferdi Hasan. Nanti kita akan undang beliau untuk bergabung di sini dan nanti juga akan bisa disampaikan apa saja sih kiat-kiatnya untuk menjaga titipan-titipan Allah ini. Namun kita akan mengundang terlebih dahulu ada Mas Ari Untung. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Sabil, Allah, sehat? Ji. Sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar Ji dan keluarga? Alhamdulillah. Dan hari ini kayaknya lagi siap-siap untuk menyerap ilmu dari bintang tamu kita. Soalnya kemarin nih habis ngobrol sama beliau, kayaknya ada beberapa hal yang perlu kita jadikan bahan diskusi juga nanti di grup ya. Oke. Sesuatu yang saya sendiri baru dengar gitu. Tapi nanti di reveal aja sama bintang tamunya sendiri. Gitu. Semua di Tahan sana dulu, sehat Ji. semua? Alhamdulillah sepertinya sehat-sehat Alhamdulillah ya. semuanya. Kita langsung aja akan mengundang untuk Mas Ferdi Hasan bergabung bersama kita pada malam hari ini. Assalamualaikum Mas Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Masya Allah, Waduh, ini Masya panutan Allah. saya, influence saya dari zaman siaran ya. Sampai di atas panggung saya selalu belajar sama beliau. Ngomong di Masya tengah Allah. masyarakat banyak ya, di tengah audiens dengan gaya yang elegan. Wow, beliau guru saya loh. Mas Ferdi Sebenarnya berada di ada banyak cerita loh, Bill. Di balik, cerita profesi saya sebagai MC itu sebelum sambil buka ya. Saya tuh pertama kali nge-MC, saya janji sama diri saya bilang ke istri saya baru kawin tuh. Saya nggak akan pernah mau lagi nge-MC seumur hidup saya bilang gitu. Kenapa Mas? Jadi karena saya sendiri pas lagi di panggung waktu itu ingat sekali pertama kali nge-MC itu nge-MC-nya sama Edwin Jody gitu, tapi sama Ya. Edwinnya aja gitu. Edwin ngomong mulu. Saya tuh aslinya orangnya tuh sangat pemalu dan juga introvert. Oke. Terus sudah gitu nggak bisa ngomong sama sekali sampai akhirnya gue memutuskan bahwa wah ini kayaknya bukan buat gue deh. Gitu. Jadi akhirnya setelah itu udah deh kayak nggak akan pernah lagi mau nge-MC. Sampai akhirnya nggak lama setelah itu ngeliat teman-teman yang lain kok pada bisa dan mulai belajar. Pada intinya semua bisa dipelajari lah. Masya Allah luar biasa. Mas Ferdi, mau nanya dong Mas Ferdi. Yes. Pertama kali menjadi seorang MC atau penyiar radio, upah yang diterima berapa Mas Fer? Waktu itu? Masih ada slip gajinya, masih saya simpen ya. Ini kalau diceritain sama anak-anak zaman sekarang ya, mungkin nggak ada yang percaya ya. Udah diterimanya susah banget, puluhan ribu applicants waktu itu kan nggak terlalu banyak pilihan radio gitu ya. Betul. Dan radio yang tempat saya kerja ini salah satu bahkan ya radio yang top lah zaman itu gitu ya. Itu gaji saya per jamnya awal ya, kita bicara awal ya. Rp3.000 dan slip per bulan yang saya terima 67.600 waktu itu. Masya Allah. Itu di tahun? Tahun 94. Masya Allah Tapi luar biasa. udah gitu dan dikasih jam siarannya kalau ada jam siaran untuk penyiar-penyiar baru. Penyiar-penyiar baru itu biasanya masih motong lagu belum ngomong dari jam 12 sampai jam 2 pagi atau pagi banget dari jam 5 sampai jam 6 sebelum prime time pagi gitu. Jadi udah jamnya susah, bayarannya berat, tapi ya itulah disitulah justru saya banyak belajar gitu ya, banyak belajar disiplin, belajar on time. Pernah datang terlambat kurang lebih 3 menit dari opening. Saya pernah diusir sama station manager saya, disuruh pulang. Tapi semenjak itu bahwa saya sadar bahwa ini kan service ya, di entertainment ini sebenarnya bisnis jasa lah gitu, service. Jadi punctuality, profesionalisme itu penting banget. Jadi banyak belajar lah gitu pada intinya. Betul. Nah, Udah kenapa hampir sih 30 tahun ya? Yes, Udah 30 banyak, Ji. tahun hampir. 93 Nah, sih mulainya.
Kenapa sih saya nanya berapa gajinya atau berapa upahnya yang diterima Mas Ferdi pertama kali? Karena sekarang ini kalau kita relate-kan gitu ya dengan kondisi sekarang, yang ditanyakan ketika di zaman ini adalah untuk tampil segala macam, saya dibayar berapa gitu ya. Nah, ketika sudah ditanyakan saya dibayar berapa, itu tidak diimbangi dengan effort yang ekspektasi kita sebagai menerima jasa kadang datangnya nggak on time, kemudian skillnya gitu-gitu aja. Nah ini supaya dari apa yang disampaikan Mas Ferdi bisa menjadi ilmu untuk kita semua gitu ya. Amin, amin, Berapapun amin. bayarannya ya kita harus tetap profesional, mencintai pekerjaan. Termasuk juga kita sambungan dengan tema adalah mencintai keluarga dan apa yang menjadi titipan Allah. Ini dia. Masya Allah, Luar mantap. biasa ya. Nah, ngomong-ngomong tentang tema kita hari ini sudah komplit semuanya ini DK Family, guru-guru kita yang luar biasa, ada Coach Indra, ada Abah, ada Mas Ari, ada Mas Ferdi Hasan. Nah, tentunya di tema menjaga harta titipan Allah. Ini sangat luar biasa, banyak sekali gitu ya. Nah, mungkin juga bisa diawali terlebih dahulu dari Coach Indra atau Abah mengenai tema kita hari ini dari menjaga Oke, titipan Allah. Ini thank you, seperti apa sih Mas Abir. sebenarnya Bang Ferdi? Mas Ferdi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach Indra? Senang sekali bisa ketemu sama Abah juga. Selamat malam. Ari, selamat malam. Terima kasih nih udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama mendengar banyak ilmu juga nih dari teman-teman yang ada di sini malam hari ini. Oke, Mas Ferdi, ini nanti bakalan banyak kulikan-kulikan dari Mas Ari sama Abah. Tapi saya sebenarnya kita selama ini sudah ini yang ke-7 kali ngundang bintang tamu dan hampir semuanya tuh anak muda. Oke. Umur pernikahannya 10 tahun ya, di bawah 10 tahun, 10 tahun lah. Dan ini langsung undang pasangan yang sudah menikahnya cukup senior. Gua nggak mau bilang sepuh ya. Iya. Cukup matang lah, matang. Matang, 27 tahun kalau nggak salah usia pernikahannya Mas Ferdi. 27 tahun, betul. Mas, kok betah Mas? Oke, pertanyaan pertama itu ya. Yoi. Kan lu lagi yang dilihat. Nah, tadi relate sama Abah tuh. Justru berantem sih pasti ada ya, namanya sebuah pernikahan. Jadi memang teori yang disampaikan bahwa the first 5 years is like hell, itu mungkin benar gitu ya. Dalam arti korelasi, mungkin adjustment. Jadi gimana enggak gitu, dua individu ya, trying to adjust in the same frekuensi gitu ya. Apalagi sebenarnya saya dan Vina, pasangan saya gitu ya, itu sebenarnya totally memiliki personality yang berbeda. Oke. Tapi justru itulah yang juga mungkin membuat kami bertahan dan betah kalau tadi ditanya. Karena apa yang ada di pemikiran saya tidak ada di pemikiran Vina, tapi yang ada di pemikiran begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang itu yang justru saya perlukan dan saya butuhkan gitu ya. Masukan sama insight kan kalau dari orang namanya keluarga ya, dari keluarga inti apalagi gitu ya. Bahkan kalau kita bicara mengenai agamanya gitu, mereka inilah yang the real investment yang bisa membawa kita sama-sama nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Itulah yang membuat betah gitu loh. Saya kadang-kadang punya pemikiran demikian gitu, terus saya sekarang belajar musyawarah, diskusi. Kayak hari ini ada mau ngambil sesuatu gitu ya, saya diskusi. Kadang-kadang Vina memberi masukan begini, kita tukar pikiran gitu. Kalau dulu sih kencang-kencangan tuh ya kan, adu kuat gitu. Tapi sekarang kita justru diskusi mencari solusi. Betah sekarang Mas, dan benar 27 tahun itu waktu yang lama ya. Sampai sekarang Vina nggak ngomong pun, begitu juga sebaliknya saya nggak ngomong pun, kalau kita buat salah dari gerakan sama dari mimik muka sama cara bicara aja kita udah tahu nih kita ada salah nih, salahnya apa ya gitu. Ya benar. Mas, Tapi yang paling struggling waktu pernikahan berapa Mas? Tahun berapa tuh? Tahun keberapa pernikahan? Jadi saya cerita dari awal ya. Kita memang satu SMA, kita sama-sama di SMA 70. Saya kelas 3, Vina kelas 1. Jadi kalau zaman dulu tuh ini kan
gue paling tua nih katanya jadi tamu ya. Kalau zaman dulu tuh masih ada zaman sekolah yang kelas 1 itu siang, kelas 2, kelas 3 pagi, bener ya. Sekarang Mas, udah nggak ada SMA tuh gua zaman. satu dinding sama di kau, Mas. SMA, Belakang-belakangnya. SMA 6. Oh, oh. Daftarnya kita 6 sama 70, diterimanya di 70. Nah, terus sudah gitu jadi jarang ketemu tuh karena beda-beda jam. Nah, setelah itu akhirnya pas saya lulus, saya kenalan, singkat cerita ya pacaran lah gitu ya kalau zaman dulu istilahnya gitu kan. Tapi setelah pacaran saya berangkat kuliah. Jadi long distance relationship. Itu kelihatannya kok cocok gitu ya. Kelihatannya cocok dari ya kalau kita bicara masa lalu gitu ya. Dari yang lain-lain ini beda nih si Vina nih. Memiliki pandangan dan juga pemikiran yang berbeda. Kayaknya mengisi kekurangan yang ada di diri gue gitu. Cuman zaman itu pacarannya masih berat banget Bos Ari kalau Bos Ari. Jadi zaman itu karena jaraknya jauh, gue kadang-kadang kalau masih nulis surat kan atau telepon biayanya mahal banget kan, long distance call gitu kan. Gue ngirim surat pas dibalas gue mikir gitu. Waktu itu gue nulis apa ya, jawabannya soalnya 2 minggu kemudian Bos. Udah lupa Jawaban suratnya delaynya. apaan ya waktu itu ya. Jadi terus setelah itu pulang ke Jakarta, nggak lama kita nikahnya itu juga mungkin itu udah jalannya Allah gitu ya. Allah sudah memberikan jalannya dan syukur alhamdulillah. Sangat bersyukur start very early di umur 21 tahun, Vina 20 tahun. Tentunya struggling ya. Kita lagi teman-teman yang lain lagi yang lagi seru-serunya gitu. Kita sudah memulai rumah tangga, Vina masih kuliah. Kenapa nikah muda? Bukan ada hal-hal yang sesuatu bagaimana, ngerasa cocok, terus sudah gitu niatnya waktu itu kita itu mau lamaran, pas lagi datang melamar, kunjungan keluarga sepakat bahwa di agama kita ini tidak ada lamaran. Bagaimana kalau langsung menikah saja? Saya tengok-tengok kan sama Vina kan, Vin nikah kita Vin, Bismillah gitu, Bismillah. Jadi nggak lama setelah itu sudah kita buat undangan tunangan karena sudah sepakat nih tadinya mau tunangan. Tamu yang datang taunya tunangan, kita ijab kabul, semua pada heran gitu. Bahkan paginya Vina masih kuliah, masih ada mid test waktu itu zaman kuliah. Udah happy tuh, kayak pacaran tapi legal, sah ya kan. Tinggal satu rumah dan terus udah gitu ngejalani masih main sana sini, nongkrong dengan temennya Vina, nongkrong dengan temennya saya ke radio, ke segala macam. Pokoknya kita main ke sana sini. Nah, yang struggling mulai berasa ini akan merubah kehidupan kita, Coach. Kira-kira 1,5 tahun kemudian Vina hamil. Saya kemarin cerita ke Ari. Saat hamil kita berdua nangis. Loh, kok nangis gitu? Saya berangkat ke rumah almarhum ayah saya gitu. Ini Vina hamil gitu. Loh, masalah lu di mana, dia bilang gitu. Kan udah nikah. Iya sih udah nikah. Cuman gimana biayain anaknya? Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalannya. Nah, itu kita masih struggling ya. Ya tadi sempat di awal diceritain gaji pertama saya seperti apa gitu ya. Dan saya start benar-benar sama Vina from scratch. Jadi benar-benar kita bangun ini independen gitu ya. Nomaden kita awalnya. Saya pindah dari rumah orang tua saya ke rumah orang tuanya Vina, begitu bolak-balik. Jadi itu tahun yang berat sampai akhirnya satu-satu jalan dibukakan oleh Allah. Kalau saya lihat dan flashback gitu ya, selalu tepat momennya. Kemarin saya cerita ke Ari gitu. Saat Vina hamil itu, singkat cerita, sepulang dari rumah ayah saya, keesokan harinya saya nganter Vina ke kampus. Masih seputar kehamilan diskusi kita. Gimana nih Vin ya? Kemarin saya cerita ke Ari. Gitu. Di saat saya nganter Vina masuk ke kelas gitu, saya tunggu di mobil deh, karena kelasnya kan 2 jam. Saya mikir gitu, gimana nih ya, cukup nggak ya? Udah mulai acara TV waktu itu, tapi ya lepasan gitu ya.
sebelum Ari MTV itu ada satu acara musik di TV tersebut gitu ya. Itu saya bawa reguler seminggu sekali, cukup membantu lah gitu. Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Saya cerita ke Ari. Di saat saya lagi nunggu di mobil 2 jam itu, rupanya apa yang disampaikan ayah saya dan saya sangat percaya itu adalah memang Allah yang membukakan jalan. Saya pernah casting di TV nasional terbesar pada saat itu. Pas saya datang, saya sih udah bilang dalam hati saya gitu, ini nggak bakal dapet nih. Yang casting tuh nama-nama besar semua. Saya tuh anak baru dan nggak ada apa-apanya gitu, baru mulai. Itu pas saya lagi di parkiran, saya ditelepon sama orang talent TV itu. Ini dari sekian waktu, sorry baru ngabarin, 6 bulan kemudian loh, itu udah sampai lupa, udah pasti nggak kepilih tuh kalau zaman sekarang tuh ya kan. Yang kepilih membawakan acara itu loh, gitu. Masya Allah, saya bilang. Saya nangis tuh di situ, netesin air mata gitu ya. Saya nggak sabar nunggu Vina balik ke mobil gitu, saya peluk Vina, saya bilang, Vin kita jadi nih insya Allah punya. Itu struggling awal, belum ya panjang lah cerita namanya 27 tahun ya, nanti saya ngomong terus nggak selesai-selesai. Jadi itu yang awal, strugglingnya di situ Mas, karena ternyata persiapan untuk pernikahan tuh, apalagi ada aplikasi seperti ini ya, diskusi dan juga mentoring atau juga pendampingan gitu itu sangat diperlukan. Apalagi untuk teman-teman yang baru akan memulai atau harus dihindari, tapi itu justru diselesaikan menurut saya. Mas, ini kesannya bijak banget Mas Ferdi. Ada masalah harus diselesaikan. Mas, Yes. pasti kan realitanya tidak seindah seorang motivator berbicara kan Mas? Kayak Mas Ferdi Betul. Mahmad ini gitu kan? Betul. Tadi Dikau cerita, wah awal itu kenceng-kencengan. Nah, ini kayaknya banyak apa teman-teman DK Family yang kayaknya penasaran. Gimana caranya nih seorang Ferdi sama seorang Vina kenceng-kencengan di awal, masih umur muda, nggak tahu juga mesti ngapain. Nah, gimana bisa ngelewatin itu semua, Mas? Sama saya pertanyaan kedua, Mas. Sejak kapan Mas Ferdi punya kepikiran satu kata namanya investasi? Keluarga ini adalah investasi buat gue masa depan, bukan soal uangnya. Saya jadi agak tergelitik gitu dengar ungkapan investasi ini. Jarang-jarang nih ada sosok yang bercerita bahwa keluarga adalah investasi buat saya. Ada 2 pertanyaan ya Mas, monggo Mas. Ya, oke. Yang pertama, sampai dengan hari ini ya, saya dan Vina itu syukur alhamdulillah itu berantem sering ya Mas ya. Nggak mungkin ya rumah tangga nggak ada perbedaan pendapat ataupun juga ya istilahnya berantem, dalam arti bukan berantem gimana-gimana gitu, perbedaan pendapat, kata-kata yang lebih tepat gitu ya. Tapi kita selalu selesaikan. Kita tidak pernah bawa masalah itu berlarut. Jadi kalau bisa diselesaikan hari ini, kita selesaikan hari ini. Jadi jangan sampai dibawa tidur. Tapi kalau terlalu tense sekali, kita sama-sama udah dalam puncak yang kelihatannya udah mau meledak gitu. Itu dibawa tidur biasanya it's a good solution. Karena setelah kita bangun, kita akan lebih fresh memikirnya dan kita akan absorb lagi nih. Saya kenapa ya? Dia kenapa ya? Baru kita ngobrol. Tapi kita selesaikan tidak dalam waktu lama. Jadi tidak dibawa berlarut, ada yang tinggalin rumah dulu, ada yang ini segala macam. Alhamdulillah itu yang kita terapkan Mas. Dan sejauh ini syukur alhamdulillah cukup efektif. Gitu. Berarti dihadapi ya Mas, bukan depending, bukan daripada males gue ribut. Udahlah gue berusaha gimana caranya nggak perlu konflik. Jadi nggak kayak gitu ya Mas ternyata ya? Saya nggak seperti itu dan saya selesaikan berdua Mas. Selesaikan berdua, kita diskusi ya. Kita diskusi pernah kita ada beda pendapat yang cukup signifikan gitu ya. Bahkan cukup besar gitu masalahnya. Kita list kemauan kita masing-masing. Oke. Ini kemauan saya ini begini. Jadi kayak negosiasi bisnis dan negosiasi dengan mitra gitu ya. Karena menurut saya pasangan itu ya namanya disebutnya partner ya Mas ya. Partner in everything gitu. Dalam membesarkan anak, dalam membesarkan keluarga. Dan Vina selalu bilang, yang saya juga respect sekali dengan Vina, bahwa Fer,
waktu saya kenal kamu tuh ya juga bukan siapa-siapa dan apa gimana gitu. Dan nauzubillah min dzalik gitu ya, kalau sampai terjadi apa-apa gitu ya, apapun kondisinya, ini di awal pernikahan ya Mas ya, apapun kondisinya, gue akan selalu sama lo. Wih, keren Mas. Gue akan selalu mendampingi lo di dalam posisi apapun. Itu buat saya menjadi pegangan yang membuat akhirnya bahwa ini penting sekali untuk saya pertahankan dan saya perjuangkan. Itu di tahun-tahun awal ya Mas ya? Tahun awal, dan setiap terjadi masalah, dia mengingatkan gitu Mas. Dia mengingatkan, jadi kalau saya cerita sedikit background keluarga saya dulu, keluarga saya sempat dalam kondisi yang sangat baik Mas, kondisi yang sangat baik keluarga orang tua ya, sampai jatuh sekali. Nah disitulah saat saya menikah. Jadi makanya saya tadi cerita saya start benar-benar from a scratch ya. Kita berdua membangun keluarga ini benar-benar dari nol Mas. Saat saya Vina juga yang mengencourage saya untuk membeli rumah pertama, tanah tepatnya ya. Habis beli tanah, harganya saya masih ingat Mas, nggak pernah lupa tuh, 96,7 juta. Zaman itu ya. Sisa tabungan 13 juta. Pak, itu tahun 96 Ri. 96. Habis bangun tanah, gue punya tabungan sisa 13 juta. Hampir 100 juta lah pokoknya tabungan gue gitu. 100 juta lebih lah gitu. Ini kapan kebangun di rumah nih gitu ya. Tapi ya kembali lah, Allah kasih jalan gitu. Nggak lama setelah itu, syukur alhamdulillah dikasih rezeki untuk membangun rumah. Gitu. Nah, menjawab pertanyaan tadi yang kedua itu, pertanyaan apa tadi saya sampai lupa jadinya. Tentang konsep investasi, keluarga investasi. Konsep investasi ini saya selalu dulu waktu kecil ya, setiap habis sholat, orang tua saya, ini juga saya selalu ajak anak-anak saya gitu. Jangan pernah lupa, orang tua saya selalu bilang, doakan kami. Dari kalian inilah ya, salah satunya doa yang bisa memuluskan jalan kami, baik itu di kubur sampai dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kecil saya Mas, saya nggak ngerti sama sekali gitu. Tapi itu saya ingat dan selalu diajarin setiap habis sholat. Belajar. Mulai nih, walaupun saya tadi kemarin cerita ke Ari, saya ini kenal agama, mulai belajar. Kita nih kebanyakan di Indonesia nih agama Islam kan given ya Mas ya, tapi kita tidak pernah mencari gitu. Ternyata ilmu agama ini adalah panduan yang sangat penting. Ilmu ini penting gitu. Jadi setelah belajar bahwa wah ini benar-benar investasi ini keluarga, karena mereka ini yang bisa kita ajak bareng lagi nanti ketemu di surga. Ini kan tempat transit Mas, yang nanti kalau di orang beriman kan yang memang selamanya adalah di akhiratnya, dan insya Allah kita ada di surganya gitu. Nah kalau saya flashback ke sedikit, pernah saya satu hari liburan Mas, kita ke luar negeri gitu, di kota kecil ini di Lake Tahoe ya, di nggak jauh dari San Francisco itu, anak saya yang nomor 2 tuh kan dia special needs, dia minta nasi Mas. Kita nginep di resort ski gitu. Susah banget tuh cari nasi. Satu-satunya cara harus cari Chinese restoran kan. Nggak ada di tengah kota. Jadi kita jalan naik mobil tuh kurang lebih ya dari Lake Tahoe mungkin 20 kiloan lah. Jadi cukup jauh gitu. Itu restoran di tengah-tengah out of nowhere gitu buka jam 11 malam. Chinese restoran yang jaga suami istri. Nggak ada tamu ya, of course ya, jam 11 malam. Dia masih buka jam 11 malam. Kok masih buka, saya tanya. Iya, karena anak-anak kita kuliah, kita harus biayain. Oke, saya bilang gitu. Oh ya, gitu. Ada berapa anaknya? Anak saya ada 3. Oh ya, terus mereka tinggal di sini. Oh, no. For me, dia bilang, ini mereka orang Tionghoa gitu ya. Anak-anak itu adalah investasi.
Saya nggak mau anak-anak saya nanti yang meneruskan bisnis saya. Anak saya yang pertama di Stanford, anak saya yang kedua di Cornell, dan anak saya yang ketiga itu di Harvard. Oh. Dari sebuah restoran Chinese kecil di sebuah kota out of nowhere. Mas, itu malam itu saya kayak apa ya? Kayak dikasih enlightenment gitu. Bahwa benar-benar ini bahwa orang tua itu purpose-nya harus jelas. Tujuan sama goals-nya harus jelas. Dan anak ini kalau dia cerita bahwa kalau di orang Tionghoa tuh setelah kita kan di budaya timur ya begitu ya. Dan di agama juga begitu diajarkan. Bahwa setelah orang tua kita sepuh ya take care of them. Jadi mereka berharap I take care of you now. Kalau mereka prinsipnya you take care of me later when you ya. Jadi itu prinsip dia. Jadi itulah yang saya melihat secara duniawi bahwa anak-anak ini investasi dunia akhirat gitu. Di dunia pun demikian dan di akhirat pun insya Allah demikian. Oke, wow. Nah, abis ini mungkin Mas Ari atau Abah punya pertanyaan. Satu lagi ya, lagi jadi penasaran soalnya. Mas Fer, ini tadi ada satu kata tentang pentingnya pasangan itu punya purpose, ya. Ya. Di apakah Mas Ferdi sama Mbak Vina itu dari tahun awal sudah punya purpose yang clear kenapa menikah, apa yang mau diwujudkan, atau along the way belajar? Ini kita nikah kayaknya perlu punya purpose. Yang mana nih Mas? Supaya DK Family juga dapat bayangan. Berarti ada di fase ini saya gitu loh. Ini kan Mas Ferdi udah 27 tahun nih. Ya, kita semua belum ada yang sesepuh itu, Mas. I start too early ya. Jadi tentunya dalam perjalanan Mas. Di awal itu suasana tentunya masih kita semuanya belajar. Jangankan untuk menikah, untuk hidup pun belajar. Saya mengalami sekali Mas, di mana teman-teman saya masih bersenang, having fun, masih pada party dan lain sebagainya. Kita tetap main bersama dengan mereka gitu. Kita masih nongkrong sama mereka. Tapi kita punya kewajiban lain, udah punya anak gitu kan. Jadi kita belajar along the way sambil melihat purpose-nya mau apa. Dan dari tahun ke tahun akhirnya terlihat dan terbentuk kok polanya, insya Allah gitu ya. Bahwa apa sih goals hidup kita gitu ya. Saya sendiri masih banyak belajar gitu ya. Masih banyak adjustment gitu ya. Masih banyak kekurangan pastinya. 27 tahun saya beberapa kali gitu ya MC-in pernikahan yang disebut dengan golden anniversary, bahkan ada yang platinum anniversary gitu. Sampai di situ nggak ya kita gitu kan? Tapi ya everyday ya kita belajar lah. Tiap hari kita belajar, kita ada adjustment. Tapi jadi, sekarang nggak apa-apa ya kalau di awal belum punya purpose, along the way teman-teman bisa nambah ilmu berikutnya ya Mas ya? Saya rasa demikian Mas, karena tidak bisa juga segala sesuatu itu kita rencanakan gitu ya. 3 hal kan kalau dalam Islam yang sudah pasti, jodoh, rizki, sama kematian. Yang lain kan belum pasti gitu ya. Itu sudah dituliskan bahkan sebelum kita diciptakan gitu. Kenapa jodoh termasuk di situ? Saya rasa itu unsur yang sangat penting gitu ya. Jadi ya adjustment itulah yang perlu dan nggak bisa juga Mas kita persiapkan gitu. Saya kemarin cerita ke Ari gitu ya. Salah satu turning point dalam hidup saya ini kejedot dulu gitu ya. Baru akhirnya belajar agama. Rata-rata orang kan juga demikian gitu ya. Saya termasuk orang yang rata-rata gitu. Tapi kalau dulu ngerasanya kayaknya berat banget. Tapi di balik itu semua justru saya melihat ternyata Allah sayang banget sama saya. Coba kalau sampai hari ini saya belum tahu gitu ya, aduh, saya pulangnya kemana nih gitu. Oke. Kayaknya kalau kejedot Mas Ari nih Mas. Kayaknya dulu teman kejedotnya banyak nih Mas Ari. Tapi
Yang kemarin dengar dari Mas Ferdi luar biasa gini coach. Apa ternyata bukan hanya kejedot tapi beliau juga ternyata punya salah satu cobaan terbesar yang membuat keluarga ini kompak kalau dari saya dengar cerita kemarin gitu. Hmm, Cobaan ini yang bikin kompak dan justru bikin solid. Nah ini masalahnya ibaratnya gini, orang kadang-kadang memandang masalah atau juga mungkin cobaan yang dikasih itu kan seperti sebuah problem. Tapi ini mungkin apa namanya angle-nya berbeda dengan Mas Ferdi gitu ya, yang mungkin bisa di-sharing sendiri sama Mas Ferdi gitu. Kira-kira apa sih cobaan terbesar itu yang diberikan sama Allah yang kemudian seru nih kayaknya nih. mengompakkan keluarga ini gitu. Oke. Kemarin saya cerita ke Ari gitu ya. Dalam setiap hal tuh bagaimana kita melihatnya atau sudut pandangnya ya. Pandemi ini berat ya. Sangat-sangat berat gitu ya. Tapi di balik itu semua kita seperti di reset gitu kan. Kita baru bikin bisnis plan seperti ini, kemarin udah persiapan untuk bikin ini itu segala macam, PPKM, slow down lagi gitu ya. Begitu juga dalam rumah tangga saya, Mas. Waktu saya punya anak pertama, kita masih muda sekali, saya 23, Vina 22. Terus sudah gitu, setelah itu saya lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu ya. Saya bilang sama Ari, saya pernah menjadi orang tua murid tertua, ya, termuda waktu itu. Semua saya manggil Mas, Mbak, Om, Tante gitu. Ya, karena umur 23 bayangin aja ya kan. Yang lain umur 36, ada yang 40, ada yang ya di atas semua lah gitu, paling muda lah. Terus sudah gitu saya pernah mengalami di anak yang kedua menjadi orang tua murid yang umurnya sama, sebaya dengan saya. Nah ini dia nih gitu. Sampai sekarang saya menjadi orang tua murid paling tua karena anak saya yang paling kecil umur 7 tahun. Nah, di anak yang pertama ini persiapan kurang, Mas. Seadanya banget. Ya, tadi kan saya cerita ya, waktu itu kita semuanya serba pas-pasan. Saat yang anak kedua ini, alhamdulillah ekonomi mulai membaik secara ekonomi gitu ya. Secara umur juga lebih matang. Jadi umur saya sudah menjelang 30. Wah, itu saya siapin semuanya, Mas. Kalau dulu ya makan seadanya, ada yang ada di dekat radio aja deh, mau nasi Padang kayak, mau nasi Megaria kayak apalah, anything yang ada gitu. Udah gitu tidur di studio lah, final lah, pokoknya seadanya banget gitu. Nah di anak yang kedua ini kita persiapkan, Mas. Makanan harus begini, ini begini, ini begini, ini segala macam kita persiapkan. Tapi Allah punya rencana lain. Allah menitipkan kepada kami Fasya, anak kedua kami, dia special needs, Mas. Kita menyadari Fasya special needs at the very early stage ya, umur kurang lebih 1-2 bulan, 2 bulan 3 bulan. Karena responsnya itu tidak seperti anak yang pertama. Vina ini anak pertama kedua tuh dia pegang sendiri full time, Mas. Full time gitu. Jadi waktu itu bahkan kuliah tuh cuti 2 tahun, sampai akhirnya udah agak besar 2 tahun baru dititip ke orang tuanya. Jadi nggak pakai suster. Begitu juga yang kedua. Jadi kita sudah tahu, wah itu yang namanya air mata ya, sudah habis zaman itu ya. Kita dengan segala upaya dan juga cara gitu ya. Bagaimana mengobatinya, mencari informasi. Zaman itu kan belum seperti sekarang gitu ya. Kita bisa melakukan daring seperti ini dan lain sebagainya gitu. Saya konsultasi ke sana sini. Jadi Vina memutuskan waktu itu bilang bahwa pokoknya waktu itu saya bilang sama Vina waktu yang cuti 2 tahun, Vin lo harus selesai kuliah lo. Lo harus jadi arsitek sesuai dengan tujuan utama kuliah lo. Karena kita nggak tahu nih siapa yang duluan harus ngelit nanti akhirnya keluarga ini. Selesailah dia kuliah, terus udah gitu udah mulai bisnis arsitek, sampai akhirnya anak kedua kami lahir. Vina dengan besar hati memutuskan untuk menjadi full time mom, karena butuh effort yang besar, Mas. Karena kita taunya di stage awal, dan kebetulan waktu itu saya udah bawain acara ke sana sini, kenalan dokter juga banyak, dan link bagus gitu ya, karena pasti kalau di TV kan dokter-dokter yang biasanya ketua ini, jadi nah kebetulan yang saya kenal ini adalah dokter spesialis tumbuh kembang anak. Saya berhutang budi sekali dengan beliau, Dr. Hardiono Pusponegoro, sekarang sudah sepuh ya. Nah kebetulan anaknya itu sahabat saya.
Jadi pagi itu Mas, schedule-nya si namanya Fasya ya, sampai dia PPKM ini, pas udah gede ini, itu tadinya pagi itu sampai semalam tuh full, karena pulang sekolah, dia sekolahnya di Cibubur. Zaman itu sekolah special needs yang paling ready itu ada di Cibubur lah menurut kami setelah survei gitu. Karena dia special needs-nya borderline, a little bit of everything ya. Jadi yang tidak terlalu berat. Jadi effortnya Vina, jadi pagi ngantar sekolah, selesainya terapi, nyampe rumah setengah 8, jam 8 malam. Setiap tahun, Mas. Setiap tahun. hari? Setiap hari. Terus, dan terus. Di balik itu semua ternyata Fasya ini justru, saya setelah belajar agama ya, banyak sekali hal yang dikasih privilege lah sebenarnya kita oleh Allah dengan dititipkan Fasya ini. Tapi di saat itu kita sih nangis-nangis. Tapi di tengah perjalanan, anak ini tumbuh menjadi anak yang sangat baik sekali, Mas. Baik sekali dan juga merekatkan keluarga. Hatinya lembut sekali. Sholat selalu dia mengingatkan. Pak, udah azan kita sholat. Kan kalau anak special needs kan siklusnya sama ya, gitu ya. On time. Semuanya polanya terulang gitu. Jadi dan dia selalu sampai hari ini Mas, sampai hari ini dia menjadi perekat keluarga kita, perekat keluarga kita yang sangat kita sayang ya, baik kakaknya, baik adiknya gitu ya. Dan kita tidak pernah merasa bahwa Fasya ini menjadi barriers dan juga beban untuk kita. Kita selalu bawa dia kemanapun, kita selalu ajak dia, kita selalu ajak dia untuk ngerasa dia bangga gitu ya, bahwa dia ini juga memiliki hak yang sama. Sayangnya, quote unquote, di kita ini sosialisasinya kurang ya untuk anak-anak special needs dalam arti bagaimana memperlakukan dan juga menerima mereka di masyarakat. Jangankan untuk di sisi edukasi, pekerjaan, ataupun nanti ini mau kuliah nih sebentar lagi, kita aja lagi bingung mau kuliahin di mana gitu kan. Ya itulah salah satu yang saya awalnya melihatnya itu cobaan, tapi setelah belajar berkah Mas. Masya Allah Fasya ini berkah ya. Dan saya bilang sama Vina, ini Fasya ini akan nemenin kita terus nih Vina sampai tua. Vin. Insya Allah dia yang akan nemenin kita nih, nganterin kita ke surga, dia yang ngajak kita, dia yang akan narik tangan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Gitu sih Mas. Ini langsung diem semua hostnya nih. Langsung diam. Saya sampai nggak bisa ini dari tadi dengerin aja. Tapi gini, saya coba tarik-tarik keyword-keywordnya tadi ya. Yang pertama ada kata-kata investasi, lalu kita harta gitu ya, lalu tadi ada kisah tentang Fasya yang akhirnya menjadi perekat keluarga. Viewers kita saat ini, ya, saya yakin banyak juga di antara viewers kita yang entahlah usia produktif atau mungkin sudah di atas 40 something usianya, tapi masih banyak yang saya ketahui adalah mereka tuh masih dalam tanda kutip mengejar uang gitu ya, di luar sana, struggle apalagi tambah pandemi, resesi ekonomi, tapi justru melupakan harta sebenarnya gitu. Kalau tadi Mas Ferdi kan itu udah harta sebenarnya gitu. Tapi kan dilemanya adalah mereka masih mengejar-ngejar gitu harta di luar sana. Padahal di rumah ada harta yang lebih utama. Gimana Mas? Oke. Ini sedikit sharing ya. Ri, kemarin habis ketemu sama Ustadz Adi kan kita ya. 2 hari Ri, setelah itu, ini ngejawab pertanyaannya Abah ya. Pas Ustadz cerita di penghujung pertemuan kita ketemu tuh Ari datang jam 11, saya 11 kurang lah ya, setengah 11-an lewat, saya takut telat gitu. Kita keluar setengah 3 kali ya, jam 1, jam 2-an lah kali ya. Jadi cukup lama gitu. 3 jam kita ngobrol gitu.
di akhir Ustadz Adi bicara itu, saya tadinya datang ke sana juga ada salah satu hal yang ingin saya konsultasikan, masalah investment. Masalah investment karena saya memang passionate sekali di bidang investment dan sekarang itu yang saya jalani salah satunya. Gitu. Terus udah gitu Ustadz Adi cerita mengenai bahwa Masya Allah, saya baru kemarin saya nangis nelfon dia. Ustadz, Masya Allah, Ustadz. Kemarin tuh pas di mobil sampai malam gue nangis terus. Malamnya setelah pulang dari Ustadz Adi secara nggak langsung teman lama saya mungkin udah diatur ya sama Allah ya, mengirim link kajian yang tadinya sebenarnya saya nggak bisa ikut, Allah kasih jalan untuk ikut kajian Ustadz Wijayanto. Saya dengerin bahwa orang cerdas selalu mengingat kematian dan mempersiapkan kematian itu. Terus connect kembali ke Ustadz Adi dan pertanyaannya Abah tadi. Wah, Ustadz Adi itu cerita pada intinya ya, singkat cerita bahwa Ustadz Adi ini tahu nggak sih, dia bilang bahwa gue ini sebenarnya tidak memiliki apa-apa, even deposito ya, deposito dan lain rumah sebagainya, ini segala macam. Ya mungkin karena ilmu ya, kita tahu ya bahwa itu kan semua dihisap gitu. Wah salah nih gue selama ini mikir. Itu pun saya masih belajar Abah, bahwa investasi yang kita mau siapkan di dunia ini itu kan sebenarnya quote unquote sudah pasti ya. Sudah pasti memang harus dikejar, harus diikhtiarkan. Tapi doa kita kan makanya untuk rezeki ini bukan minta rezekinya, permudahlah. Karena itu udah pasti gitu kan. Kita masih kejar. Waktu kita Jangan-jangan lupa terbuang. berdoa ya. Nah, karena menurut saya kalau di bisnis mungkin capital kita itu adalah uang atau SDM ya kan, atau skills gitu ya. Tapi dari perspektif yang saya lihat sekarang malah bahwa our capital is time. Ya. How do you use your time? Karena itu yang diminta pertanggungjawabannya kan nanti gitu. Nah, bicara kembali di investasi itu tadi, jadi saya melihatnya bahwa saya juga masih belajar. Kemarin tuh saya kepukul mundur jauh tuh. Bahwa blueprint kita harus balance nih. Antara blueprint yang untuk nanti kita siapin di sana, ya di sini juga nggak boleh berhenti gitu. Harus ikhtiar dan tetap jalan gitu. Itu yang saya masih kurang gitu. Saya bilang, Ustadz lu harus bantu gue nih bikin blueprint akhirat gue nih. Gue bilang. Itu yang gue masih ini gitu. Yang di sini dikejar harus. Tapi jangan lupain yang utamanya gitu. Yang utamanya adalah ya ibadahnya itu. Karena memang tugas kita di dunia kan untuk ibadahnya gitu. Oke. Ya. Jadi mungkin. gini Mas Ferdi, karena waktu kita juga agak mepet nih. Yes. Karena kan tadi Mas Ferdi juga ngomong soal time. Jadi capital utama kita adalah time. Topik kita malam hari ini juga lah menjaga harta ya harta-harta yang kita miliki amanah. Mas, ada nggak Mas yang Mas Ferdi bisa sampaikan di penghujung obrolan kita malam hari ini? Gimana sih kita bisa ngerubah mindset ya, menggunakan waktu kita ini dengan menjaga harta kita ini gitu loh Mas Ferdi. Karena banyak di luar sana kan ngomong kayak gini Mas, saya lakukan ini demi keluarga. Tapi ternyata realisasinya nggak selaras nih Mas. Nah ini kan Mas Ferdi sudah ngomongin soal time, ngomongin soal harta, ngomongin soal investment, dan sudah 27 tahun melakukannya. Mas, titip pesan Mas buat para DK Family nih Mas. Karena ini kan kayak mesti benar dulu nih kerangka berpikir Mas. Monggo Mas, sebagai di ujung obrolan kita Mas. Oke Mas, terima kasih. Saya mungkin kapasitas saya untuk memberikan tips dan juga pesan masih belajar. Kemarin aja masih ketonjok pukul mundur saya. Baru 2 hari yang lalu gitu. Cuman dalam perjalanan saya semua itu proses ya. Semua itu proses. Baby steps. Tidak mungkin kita bisa membuat satu loncatan yang tinggi gitu ya. Semua orang punya mimpi Mas. Semua orang punya goals. Kemarin saya cerita ke Ari. Saya pernah punya 8 lapis pertahanan investment. Allah buat ambrol dalam satu
itu selesai. Jadi balance saja Mas, balance. Ya kita diajarin ya, larilah untuk akhiratmu, kejar duniamu gitu. Itu mungkin ya yang bisa saya kasih singkat gitu. Konsepnya ngomongnya sederhana, balance. Realisasinya keringat darah nih Mas Ferdi. Realisasinya keringat darah Mas, karena gini, setiap orang punya profesi yang berbeda, setiap orang punya needs yang berbeda, tapi saya percaya bahwa saya tidak mungkin bisa menjadi coach Ari dengan kehebatan memberikan konsultan pernikahan dan juga Abah menjadi seorang dokter. Begitu juga sebaliknya gitu. Semua orang dengan skillsnya masing-masing. Kayak Ari gitu ya. Dulu kan Ari luar biasa sekali gitu ya. Sekarang hijrah gitu ya. Memang Ari ini memang udah ditugaskan untuk dakwah untuk di teman-temannya kita. Saya termasuk yang ikut belajar gitu dari Ari. Banyak hal yang perjuangan berdarah-darah itu yang mungkin kita nggak lihat hasilnya di sini, tapi pasti ada faedahnya untuk orang lain dan juga di sana gitu, insya Allah. Oke, dalam nih konsep tentang balance ini ya. Matur nuwun Mas Ferdi. Sama-sama Mas. Malah penasaran sebenarnya. Sebenarnya saya jadi penasaran sama Mas Ferdi, banyak hal yang apa namanya bisa kita korek-korek lagi ya Coach ya. Ini luar biasa banget nih. Ini kalau bini gua ikut denger ini nangis dia ini pasti. Ini Mas Ferdi udah bilang nunggu kelas lanjutan. Nanti insya Allah salah satu pemateri di aplikasi diskusi keluarga nih teman-teman. Tungguin aja nih materi dari Mas Ferdi nanti nih. Judul materinya nanti investment yang balance. Nah, itu judulnya Mas Ferdi. Puyeng tuh. 8 lapis bisa rontok coba gimana? 8 lapis rontok Mas. Bukan hanya itu plus cerita-cerita lainnya rontok semua, tapi ya itu semualah akhirnya justru kita jadi akhirnya belajar agama. Oke. Kayaknya seru kalau kita ada sesi kedua nih, teman-teman. Insya Allah. Ya. Menarik. Ini dapat komen juga di YouTube, ini ada yang komen keren banget dari Restu Mila Belajar, keren banget. Salam untuk Mbak Vina, Mas Ferry. Mas Ferdi, ini pasti anak baru nih, baru belasan tahun nih kayaknya. Masya Allah, hikmahnya banyak ngikutin live ini. Jadi orang tua harus selalu belajar sabar ya. Oh, dia udah orang tua nih. Belajar sabar dan positive thinking terhadap anak gitu ya. Masya Allah, nikah wajib punya visi dan misi yang jelas dan sepakat suami istri. Masya Allah. Wah, ini ada yang minta tolong di save, jangan diturunin dari feed biar bisa direkam. Oh ya monggo aja. Untuk yang baru menyaksikan bisa nanti lihat di YouTube-nya. Kita ada semua kok. Ini masing-masing di IG-nya juga tayang. Jadi monggo silahkan mau direkam, mau di-download juga nggak apa-apa gitu. Oke. Waduh. Ini Mas Ferdi singkat tapi terasa bahwa mungkin ya kita setiap keluarga punya cobaan, tapi ternyata cobaan kita jadi berasa belum ada apa-apanya ya. Karena ternyata beliau dan istri bagaimana mencocokkan waktu selama berapa? 18 tahun ya? 17 tahun ya Mas? Iya. Ngomong si ini, yang kedua. Fasya sekarang ini 18 tahun umurnya. 18 tahun, ritme kehidupannya sibuk terus hanya untuk ibaratnya bagaimana memberikan fasilitas yang luar biasa kepada Fasya, sambil juga bekerja, mencari nafkah juga. Yang kita lihat setiap hari Mas Ferdi ini waktu saya masih aktif ini, Mas Ferdi itu ada di mana-mana Coach. Semua TV betul. Morning show-nya beliau, semua TV, sampai TV rusak juga dia. CCTV juga gue ya. CCTV. Akan hidupnya enak-enak aja ya Mas Ari ya Pak. Benar, saya sampai mikir, dari dulu kan mikir, dia ini rezekinya lancar banget. Siapa tahu cobaannya juga lancar. Gitu saya pikir. Kan maksudnya kita juga ngerasa bahwa kita nggak pernah tahu perjuangan orang sampai di situ. Kita nggak pernah tahu apa di belakang dia yang membuat dia pantas untuk dapat rezeki itu gitu. Saya pikir gitu. Apa ada sesuatu yang dia sedang alami? Saya nggak tahu. Itu sepanjang saya ngeliat. Kalau ngeliat saya casting ada Mas Ferdi, saya nggak usah. Dia pasti yang dapat. Sudah gitu. Makanya ketika dulu udah berpikir kayak gitu kan, lancar banget ya kalau Mas Ferdi lancar banget nih. Gitu sampai akhirnya gue, kalau untuk MC wedding gue kayaknya ngintip beliau dulu aja deh. Tapi kemarin pas ketemu saya ngerasa berarti bener ya dulu saya pikirnya. Nanti nggak semua yang kelihatan mudah itu bukan tanpa
Ini kayaknya kita simpan dulu buat sesi lanjutan sama Mas Ferdi ini. Kita kulik habis nanti karena waktunya terbatas kita nih Mas Ari. Oh Iya, iya, betul, Pak. betul, Siap, betul. siap. Jadi Mas Ferdi, matur nuwun ya. Insya Allah kita ketemu. Sami-sami, lagi. terima kasih banyak Dan semuanya juga udah di dikasih aplikasi kesempatan keluarga sharing. nanti. Sip. Kembali ke Mas Abil, silakan. Oke, luar biasa sekali ya DK Family. Ini obrolan yang tentunya sangat daging, berisi sekali ilmu yang bisa kita ambil dari perjalanan pernikahan, perjalanan hidup dari sosok public figure Ferdi Hasan. Luar biasa. Saya kalau boleh nangis tadi Mas. Karena ini mengharu biru sekali gitu ya. Bahwa kita diajarkan untuk bagaimana sih manajemen dengan pasangan gitu ya. Sama-sama satu visi meskipun perbedaan-perbedaan itu ada tapi berjalannya dinamis dan sama-sama adalah tujuannya ke surganya Allah. Ini yang luar biasa ya. Yang mana Amin. tentunya juga menjadi sebuah inspirasi bagi keluarga muda maupun juga DK Family lainnya yang mungkin sekarang ini sudah ada di fase pernikahan tapi sepertinya juga masih sama, tidak punya konsep di awal dan learning by doing. Nah, ini yang tentunya juga menjadi sebuah insight yang sangat berharga sekali dari sosok Mas Ferdi Hasan. Mas Ferdi, terima kasih. Semoga Terima nanti bisa kasih banyak memberi juga. info lanjutannya. Dan salam buat keluarga, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam, amin. Doa yang Insyaallah sama kita juga untuk sama-sama. semua ya, sehat-sehat semuanya dan juga untuk yang menyaksikan acara ini, Deka Family, sehat-sehat semua. Semoga langgeng pernikahannya yang sudah menikah, Amin. yang belum menikah, semoga disegerakan menikah dan juga langgeng insya Allah nanti pernikahannya dunia akhirat. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Nggak Mas didoain Ferdi, nambah, sampai Mas ketemu Ferdi, ya? di Hah? kesempatan berikutnya. Nambah momongan, Bro. Omongan lewat aplikasi Oh, tadi, omongan. makanya gue rasa Ari tadi langsung setuju. Oke, ikut aplikasi, taunya ke Ustadz dulu kata Ari. Baik, terima kasih Mas Ferdi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, DK Family di sesi berikut ini kembali kita akan mengajak untuk DK Family semuanya yang masih stay tune bareng kita di sini untuk bisa juga kita ingatkan melalui coach kita, kemudian juga ada Abah, ada Mas Ari mengenai dari diskusi keluarga ini ya, diskusikeluarga.com. Nah, mungkin untuk menutup rangkaian ini boleh Abah atau coach atau Mas Ari bisa memberikan pesan kepada DK Family untuk bagaimana bisa berinteraksi di dakwahkeluarga.com atau juga aplikasi dakwah keluarga. Tafadol, coach atau Abah Iya, atau Abah, silakan Mas Abah. Ari. Tafadol. Silakan Abah. Ya, teman-teman semuanya di Family yang masih stay tune, insya Allah kita akan mengadakan kelas lanjutan yang lebih intensif lah ya. Kalau di sini kita bertemunya mungkin searah, nanti kita akan buatkan sebuah kelas khusus. Tapi untuk bisa bergabung di kelas khusus ini, kita perlu teman-teman untuk mendaftar ya. Daftarnya di link di bawah sini. Mana tadi linknya? Nah itu ya. Silakan teman-teman diklik saja linknya, grup ya diskusikeluarga.com, grup.diskusikeluarga.com. Di browser nanti ada formnya, Anda daftar, nanti Anda akan teman-teman semua nanti akan diarahkan untuk masuk ke grupnya. Nanti kita bisa diskusi di grup tersebut, nanti juga akan diumumkan juga kapan penyelenggaraan untuk kelas selanjutnya. Dan semua ini sifatnya gratis teman-teman ya, Anda hanya modal kuota aja. Oke. Gitu Mas Abil. Terima kasih Mangga. Abah atas informasi yang luar biasa dari diskusikeluarga.com dan tetap mendoakan selalu Abah Angga, kemudian juga Coach Indra, Mas Ari selalu dalam keberkahan Allah, selalu dalam perlindungan Allah dan tentunya juga insya Allah kita bisa bertemu kembali menemani DK Family di sesi-sesi berikutnya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya dan akhirnya saya Sabil Zaidan pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.